Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Masih bersama dengan Dr. Meta nih. Ya. Nah, masih membahas mengenai makanan sehat untuk berbuka atau takjil lah yang sehat, tapi tetap kenyang. Jangan kenyang tapi tidak sehat, setuju ya? Setuju dong, harus. Tapi ada kan dengan kita berburu takjil, apalagi kayak tadi Dr. Ekles ke pasar tuh, memang makanan yang disediakan kayak gini semua nih, yang menggoda di mata nih. Betul. Tapi gimana dok, kita tetap bisa makan makanan seperti ini tapi tetap sehat? Gimana dok? Oke, baik dok. Jadi makanan seperti ini menggoda dan biasanya kalau di bulan puasa menjadi excuse lah ya, kita kayak boleh deh kita makan takjil karena dalam setahun cuma bulan ini aja nih takjil ada di mana-mana gitu ya. Jadi sebenarnya yang pertama adalah secara porsi ya dok, yang bisa kita coba modifikasi. Jadi misalnya kadang-kadang yang jadi masalah itu kita kalapnya itu loh dok. Misalnya makan ini nih, bomboloni gitu ya, atau donat nih. Begitu banget. Makan satu nggak bisa berhenti, lanjut lagi ada yang kedua dan ketiga. Sebenarnya yang penting adalah mindful eating juga. Untuk kalau misalnya kita sudah makan satu, ya sudah, berarti hari itu sudah jatah olahan tepung kita sudah. Dan takjilnya ya udah satu itu aja ya. Kemudian kalau misalnya seperti bubur ini, sebenarnya kan tidak ada kewajiban sampai harus menghabiskan satu porsi full ini ya dok, karena ini tuh bisa sekitar hampir 400 kalori loh dok. Bener, karena ini bubur apa tadi namanya, kampiun ya? Kampiun. Karena ada santan, beras lemak, ketan, betul, dan lain-lain nih kayaknya. Iya, dan lain-lain ini hampir rata-rata semuanya karbo dan karena olahan tepung jadinya gula sederhana dok. Sumber proteinnya paling kalau dilihat dari situ hanya kacang hijau. Ya, jadi hati-hati karena justru kan protein itu yang membuat kita merasa lebih kenyang, kenyangnya juga lebih lama. Bandingkan kalau misalnya kita makannya hanya karbohidrat dan lemak semua, kalorinya tinggi tapi baru makan dikit, udah langsung nyari makanan lain lagi gitu ya. Jadi ini paling hanya setengah saja. Oke, setengah porsi lah. Iya, dan kemudian teman-teman jangan lupa harus dikombinasikan setelah ini makannya tetap ada seratnya. Harus ada protein yang rendah lemak juga, baik seperti misalnya dari lauk-lauk kita ya, yang benar-benar ayam, ikan, telur, tahu tempe gitu. Nah terus kalau gitu biasanya disambungnya, boleh lah dok, berarti tahu tempenya gorengan kali ya dok ya gitu kan. Nah sebenarnya begini, yang paling harus dimodifikasi itu kalau bisa adalah tepungnya diminimalisir dok. Karena tepung itu begitu digoreng dia mengikat minyak dengan sangat luar biasa, meningkatkan kalorinya dan jadi membuat lebih tidak sehat lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya memang pingin banget tahu goreng, tempe goreng, masih lebih baik bila tanpa tepung. Tanpa tepung? Ya, gitu. Kemudian kalau misalnya kayak kolak dok, kayaknya kalau belum makan kolak belum puasa ya kayaknya ya. Nah sebenarnya kolak itu bisa saja kita modifikasi jadi yang lebih sehat. Jadi versinya Dr. Ekles nih ya, jadi sehat dan kenyang. Jadi khasnya bagaimana triknya? Yang pertama pilih pisangnya yang agak masih mangkel dok. Jadi jangan yang matang sekali gitu ya, pisangnya seperti itu. Kemudian pilihan untuk creamery-nya itu tidak harus dengan santan dok. Jadi bisa teman-teman saya ganti dengan susu biasa, atau kalau yang lebih peduli lagi memang mau mengirit kalorinya bisa ganti dengan susu yang rendah lemak. Kemudian misalnya apalagi di luar itu pilih, jadi jangan dikombinasi semua sudah ada pisang lalu tetap ada ubi lagi, tetap ada labu kuning lagi, jangan. Jadi kolak pisang ya sudah, kolak pisang saja misalnya seperti itu. Tambahin serat dari kolang kaling boleh, atau agar-agar yang bening ya, itu juga boleh. Dan gulanya kalau bisa dok, jangan gunakan gula-gula sederhana. Baik itu seperti gula pasir, gula merah, sirup, madu itu hindari. Kalau mau diganti dengan gula pengganti misalnya seperti stevia supaya rendah kalori, itu juga boleh. Boleh ya? Boleh. Oke, jadi semestinya memang benar sih kayak kata dokter tadi ya, memang harus minum air putih dan buah dulu ya. Betul. Makan buah dulu supaya mencukupi kebutuhan serat. Cairan, serat. Dan mengenyangkan sedikit, baru konsumsilah yang warna-warni dan menggoda mata kayak gini. Setuju. Dan ingat, pokoknya kita harus mindful, apa tadi dokter bilang? Mindful eating. Mindful eating. Oke dokter, terakhir nih, tips bagi pemirsa di rumah yang sedang menjalankan ibadah puasa bisa tetap makan takjil yang enak, tapi kenyang, tapi tetap sehat. Mungkin rangkuman dari tadi semua ya. Silakan ya. Baik. Jadi untuk tips dan trik berbuka yang sehat dan kenyang gitu ya dok. Jadi yang pertama, biasakan kembalikan hidrasi cairan tubuh dulu dengan mengkonsumsi 1 gelas air putih. Hindari minuman yang berkafein seperti kopi, teh, dan minuman soda.
apalagi minuman-minuman berwarna yang tinggi gula. Kemudian setelah itu lanjutkan dengan makanan yang mengandung gula untuk mengembalikan energi namun rendah indeks glikemik, misalnya seperti kurma atau buah-buahan potong. Buah-buahannya seperti apel, pir, semangka, melon, stroberi itu pilihan yang baik untuk berbuka. Kemudian setelah itu jeda waktu kurang lebih 1 jam untuk persiapan lambung menerima makanan yang lebih kompleks gitu ya. Baru dilanjutkan dengan makanan menu yang lengkap dengan adanya karbohidrat kompleks baik itu seperti nasi, kentang, ubi gitu ya. Dan juga dilengkapi harus dengan protein yang cukup, protein hewani baik seperti telur, ikan, ayam, kemudian daging merah seperti daging sapi atau daging kambing. Kemudian setelah itu yang paling penting adalah dengan adanya serat, yaitu sayur-sayuran. Dan kalau khasnya misalnya untuk pada beberapa kondisi penyakit tertentu misalnya, seperti pada hipertensi boleh konsumsi sayur seperti bayam yang tinggi kalium ya, agar tekanan darahnya lebih terjaga selama bulan Ramadan. Kemudian buah-buahannya bisa seperti buah pisang dan alpukat yang tinggi kalium. Kemudian misalnya seperti yang pada diabetes, khasnya adalah hindari yang makanan yang manis dengan gula-gula sederhana, hindari juga gorengan bertepung dan olahan tepung lainnya. Dan minuman manis juga, kalau ingin mengkonsumsi takjil berupa minuman, konsumsilah hanya 1 gelas kecil saja dan pastikan hanya makanan manis 1 saji dan minuman manisnya 1 saji, itu maksimal dalam 1 hari. Dan untuk yang mengalami gangguan lambung, hindari makanan yang berbumbu terlalu kuat, asam, pedas, dan suhunya dalam kondisi panas. Panas ya. Oke, nah lengkaplah sudah tuh. Ini bisa menjadi tips bagi Anda yang tetap berpuasa, tetap bisa makan takjil, kenyang, tapi sehat. Oke pemirsa, tidak terasa setengah jam kita sudah bersama Anda. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk Anda. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Eklas setiap Jumat jam 8.30 untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Tidak lupa kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi pemirsa yang merayakannya. Tetap bersama kami di TV One.